Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwah dan juga akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu hadis yang dikenal dengan hadis Al-Irbad. Al-Irbad bin Sariyah menceritakan bahwa suatu ketika saat Rasulullah SAW selesai dari mengimami salat para sahabatnya radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada mereka dengan nasihat yang menggetarkan dada mereka, nasihat yang membuat air mata mereka bercucuran, sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhum mereka berkomentar, wahai Rasulullah, nasihat ini seperti nasihat yang disampaikan oleh orang yang sedang perpisahan, orang yang akan pergi jauh. Maka kata para sahabat, jika demikian, berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqallahi was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mendengar serta taat kepada penguasa. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Kita bahas satu persatu wasiat dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa. Ikhwah sekalian dan juga akhwat, bertakwa merupakan modal bagi setiap hamba untuk kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan takwa adalah seseorang membentengi dirinya, seseorang melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya seorang hamba bisa membentengi dirinya, bisa melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada cara lain kecuali dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan yang lain. Apakah mungkin seorang hamba dia bisa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu? Jawabannya tentu tidak. Maka secara tidak langsung berarti Rasulullah SAW mewasiatkan agar kita, umat Rasulullah SAW, senantiasa mempelajari al-ulumus syar'iyyah, ilmu yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan agama ini. Karena hanya ilmu yang berkaitan dengan syariatlah yang mengajarkan kepada kita mana perintah Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kerjakan dan mana larangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mesti kita tinggalkan. Maka dengan kata lain, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan mengetahui ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik, atau seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan terhadap agama. Maka pemahaman kita berarti adalah selagi manusia sebagai seorang hamba
Dia tidak memahami al-ulumu syariah, tidak faham agamanya, tidak tahu halal dan haram, tidak mengetahui mana perintah dan mana larangan, maka bagaimana bisa dia menjadi hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa untuk sampai kepada surganya Allah, jalannya adalah dengan cara menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa saja yang keluar dalam rangka menuntut atau mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu terjal. Jalan menuju surga itu sulit untuk ditempuh. Namun betapapun sulit jalan tersebut untuk ditempuh bukan berarti tidak bisa ditempuh. Bisa jalan itu. Nah, hal yang bisa membuat seorang hamba menjadi lebih mudah untuk menempuh jalan menuju surga adalah dengan cara mempelajari ilmu agama. Ilmu agama yang bisa memandu seorang hamba untuk bisa melindungi dirinya dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini wasiat dari Nabi yang pertama. Kemudian wasiat berikutnya adalah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Hendaklah kalian semua senantiasa mendengar, senantiasa taat kepada para penguasa, kepada para pemimpin yang muslim, walaupun yang menjadi penguasa kalian, yang menjadi penguasa kaum muslimin itu seorang hamba sahaya dari Habasyah. Perlu ikhwah dan juga akhwat ketahui bahwa untuk menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin bagi seluruh kaum muslimin, itu disyaratkan adalah dari bangsa Quraisy. Sementara ini, bukan saja dia bukan orang Arab, bahkan dia berasal dari Habasyah. Tentunya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang khalifah, menjadi Amirul Mukminin, menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Kemudian yang kedua disebutkan bahwa dia adalah seorang abdun, seorang budak, seorang hamba sahaya. Sementara untuk menjadi pemimpin, menjadi penguasa bagi kaum muslimin itu disyaratkan mesti orang merdeka. Namun lihat, wejangan dari Rasulullah SAW dalam keadaan saat itu nuansa sedang mengharu biru. Ya, tadi dijelaskan oleh Al-Irbad bin Sariyah bahwa para sahabat meneteskan air mata mereka. Para sahabat dadanya bergetar saat mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi. Nabi mengatakan, hendaklah kalian dengar dan juga taat. Walaupun yang menjadi penguasa adalah yang tidak memenuhi kriteria, yang tidak memenuhi syarat. Hanya saja, kalau dia adalah memang seorang muslim, maka pantang bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi kaum muslimin untuk memberontak kepada para penguasanya. Karena apa? Karena dampak dari pemberontakan itu seringkali memanjang dan sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga taat kepada ulil amri, yakni para umaro, para penguasa dan juga ulama dari kalangan kaum muslimin. Jadi selagi yang menjadi penguasa, yang menjadi pemimpin itu masih dari kalangan kita, artinya dia bukan orang yang kafir, maka wajib hukumnya bagi kita untuk taat kepada mereka. Walaupun tentunya di dalam dada kita, di dalam diri kita ada rasa enggan, ada rasa tidak suka kepada penguasa tersebut. Tapi ingat, taatnya kita kepada penguasa itu adalah karena Allah. Bukan karena syahwat kita, bukan karena kepentingan kita. Jadi di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan cara taat kepada pemimpin muslim dan tidak memberontak kepada mereka. Dari awal tadi sudah kami jelaskan bahwa yang namanya bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sementara di antara perintah Allah adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah,
taat kepada Rasul dan taat kepada para penguasa di kalangan kalian. Mungkin sebahagian ikhwah ada yang bertanya, apakah ketaatan kita kepada penguasa muslim itu mutlak? Artinya kita mengikuti, menaati perintah mereka dalam segala hal? Maka jawabnya adalah tidak. Di sana ada taqyid, ada pembatasan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan hanya ada dalam perkara ma'ruf saja. Dalam perkara-perkara yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita simpulkan, maka penguasa itu tidak akan keluar dari 3 keadaan. Yang pertama adalah penguasa memerintahkan rakyat untuk melaksanakan sesuatu yang memang sesuatu itu juga diperintahkan oleh syariat. Contoh, misal, penguasa memberikan perintah kepada rakyatnya agar kaum lelaki mereka sholat berjamaah di masjid. Tentunya ini adalah perintah yang selaras, yang sesuai dengan perintah syariat. Maka wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mengikuti, untuk taat, mendengar kepada arahan, imbauan, perintah penguasa tersebut. Atau misalkan penguasa melarang rakyatnya untuk meminum khamr. Ini juga sama, selaras dengan tuntutan syariat, di mana syariat mengharamkan khamr. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, khamr itu rijsun min amali syaitan. Minum khamr itu dosa. Khamr itu sesuatu yang buruk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun." Sesuatu yang dalam jumlah atau dalam takarannya itu, dalam takaran banyak itu memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Dan yang kedua, bisa jadi penguasa itu memerintahkan sesuatu yang mubah, artinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Contoh, penguasa memberikan perintah agar para pengendara atau yang membawa kendaraan ke jalan raya, misalkan kalau dia membawa motor dia menggunakan helm misalkan, atau dia harus memiliki SIM. Maka hal semacam ini adalah perkara yang mubah di dalam agama kita. Kalau butuh suatu negara untuk membuat aturan tersebut, ya silahkan. Kalau tidak butuh, ya nggak usah. Apa hukumnya bagi kita? Untuk menaati penguasa dalam perkara yang mubah seperti ini, maka hukumnya adalah wajib. Kita wajib taat kepada aturan-aturan penguasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang ketiga bisa jadi penguasa itu memerintahkan kepada rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Maka tidak boleh bagi seorang hamba untuk taat kepada mereka. Karena kata Nabi, "Innama ta'atu fil ma'ruf." Yang namanya taat itu hanya dalam yang ma'ruf saja. Kita berikan contoh, penguasa memerintahkan agar para lelaki misalkan memotong janggutnya. Maka ini tidak boleh ditaati. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita agar memelihara janggut dan memotong kumis kita. Atau misalkan pemerintah memberikan instruksi, memberikan perintah kepada para wanita agar mereka membuka kerudungnya, membuka aurat. Maka ini tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.